Deshi bhai, Deshi bhai, this. So I'm telling you guys, Malaysia is not Malaysian anymore. It's Bangladesh. Trust me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bertemu dengan kanal Pak D Sambal. Kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya warga asing yang berniaga, jadi tidak sesuai dengan kedatangan mereka yang tujuannya adalah untuk mengisi lapangan pekerjaan yang telah ditentukan oleh pemerintah Malaysia. Justru mereka kebanyakan untuk berniaga. Ditambah lagi di tahun 2025 ini akan datang ya sekitar 18.000 warga asing dari Bangladesh dengan tujuan mencari pekerjaan, tetapi dalam hal ini adalah untuk mengisi lapangan pekerjaan sektor pabrik, di mana kita tahu semua bahwa di Malaysia sekarang sedang banyak dibangun pabrik-pabrik yang berasal dari Eropa. Nah, ini sebagian besar ini tenaga kerjanya akan diambil dari 18.000 orang Bangladesh yang akan masuk ke dalam Malaysia. Jadi bukan menempati sektor seperti ini ya, pertanian, perkebunan, ataupun sektor yang konstruksi ya. Ini tidak lagi seperti itu. Justru yang didatangkan ini adalah untuk yang sektor pekerja menengah ya, khusus untuk di pabrik-pabrik. Nah, ini tentu saja membuat risau dari para warga Malaysia. Seperti apa kira-kira yang membuat risau tersebut? Nak jadi apa Malaysia sekarang ni kalau kita benarkan warga-warga asing berniaga? Macam mana dengan nasib rakyat Malaysia? Cuba korang bayangkan kalau semua perniagaan dimonopoli oleh warga-warga asing berniaga. Rakyat nak jadi apa? Diorang jadi tauke, rakyat terpaksa jadi hamba. Jom tengok video. Alhamdulillah. Okay. You sell the burger? Yes, burger. Now, what's it called again? The burger? This stall name burger, only Ramli. Ramly burger. burger. Yes, I want to try Ramly burger, bro. Okay. Beef or chicken? Beef Beef, okay. with the special, yeah, with Okay. egg, everything. Special double beef cheese. Okay. Can I see inside? The best one. Can I come inside? Can? Yeah. Okay. Oh, mau masuk ke Deshi dalam. bhai, Deshi bhai, this. So I'm telling you guys, Malaysia is not Malaysian anymore. It's Bangladesh. Trust me. Okay. So this is the Ramly burger he's making for us. হয়তো রেস্টুরেন্টের বার্গার বানাইতে পারে কিন্তু রামলি বার্গার যেটা এটা একমাত্র মালাইরা বলে বানায় আর কি তো আমি মনে হয় একজন শুধু বাঙালি যে বানায় So he's saying. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita tahu nih bahwa Ramly Burger ini adalah salah satu burger yang dibuat lisensinya itu adalah orang Melayu Malaysia. Tetapi kalau kita perhatikan di sini justru ya orang warga asing yang berdagang Ramly Burger. Artinya di sini untuk urusan kaki lima ini pun diambil alih oleh bangsa-bangsa dari luar negeri ya, di mana untuk rakyat tempatan sendiri ini tidak terlihat mereka berdagang seperti ini ya, burger seperti ini, itu tidak terlihat sama sekali. Padahal ini adalah perdagangan yang sangat mudah dilakukan oleh siapa saja. Kita lanjut ya. The Ramly burger, only the Malaysian people can make this sort of burgers. But he's the only Bangladeshi guy that can make a Ramly burger here in Malaysia. Ya, betul. That's it. নাও রামলি Now রামলি Now we're making a Ramly burger. Woo! I'm excited. Onion. ওকে সস বার্গার সস নাও আই এম রেডি এগ অন চিজ Okay, we get the burgers out of there. দিস ওয়ান ফর ইউ ওকে Wow. little ladder lower salt salt little and cheesy sauce Cheesy sauce on top. yes the famous now I have put beef one cheese One cheese. okay one beef One more. Oh, that's two. I like that. yeah This one's mine, okay yeah? yeah This you one for me? yes Oh, yeah. okay this one I eat like that eggs like that I like okay because this one I don't like it now packing okay mayonnaise
Nah, itu sebenarnya pekerjaannya sangat mudah dilakukan oleh siapa aja ya, asal mau bekerja ya. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi kenapa justru ini dikendalikan ataupun yang berdagang malah orang-orang dari warga asing, terutama dari bangsa Bangladesh ya. Dan ini kita saksikan di video berikutnya. Ini adalah dari bangsa Palestina yang berdagang, sepertinya berdagang nasi ya. Kita lihat nasi apa nih yang dia jual. Okay. Nasi Arab Palestina, Alright. ayam, sama nasi mandi, kari daging, kambing hanis. Bagi ayam satu, kambing satu. Boleh. Ini nasi mandi ya. Nasi mandi Ini resepi dari mana bang? dari Palestina. Palestin. Ayam bagi peha lah. Ini kita bagi masak apa? Ayam bakar. Bakar. So, Okay. masak dalam oven. Okay. Enak kayaknya. Abang dah lama kat sini? Nah, sudah 13 tahun. 13 Wow, tahun. 13 tahun. Kawin orang sini. Okay. Oh, Jadi abang dari sana lah. menikahi orang tempatan. Tahun 2010 sampai sekarang. Kedainya nasi Arab namanya. Nasi Arab Palestina. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang menceritakan bagaimana perekonomian perdagangan kecil, ya menengah ke bawah, ini justru banyak dilakukan oleh warga asing yang mencoba bertahan hidup di negara Malaysia. Di mana jelas yang namanya makanan ini banyak dicari, kemudian juga kebutuhan sehari-hari ya, sembako kalau di kita ya, itu pun mereka banyak berjualan hal-hal yang seperti itu. Dan kita tidak banyak melihat warga Melayu Malaysia yang berdagang serupa seperti itu. Ini kenapa ya bisa seperti itu? Nah, salah satu penyebab utamanya yaitu ketakutan akan rendahnya partisipasi ya warga Melayu Malaysia dalam bidang perdagangan. Nah, sebagai kelompok pribumi yang mendapat keistimewaan dari kebijakan dari pemerintah, banyak warga Melayu ini lebih memilih bekerja di sektor yang formal, seperti menjadi pegawai negeri atau mengandalkan bantuan pemerintah. Nah, di sisi lain, motivasi untuk bersaing di sektor perdagangan seringkali kurang. Nah, ketidakagresifan inilah yang menyebabkan peluang ekonomi dimanfaatkan oleh komunitas warga asing yang lebih aktif, giat, dan mampu beradaptasi dengan cepat. Tapi lucunya di sini, ketika mereka memilih untuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan ataupun pegawai swasta yang lainnya, bahkan sampai ke Singapura mereka lakukan, kenapa mereka mesti meributkan warga asing yang justru menempati peluang yang dikosongkan oleh warga Malaysia itu sendiri, di mana perdagangan inilah peluang yang memang mereka tinggalkan. Ini diisi oleh warga asing. Seharusnya mereka tidak perlu melakukan protes seperti itu sendiri, karena itu sudah pilihan dari warga Melayu Malaysia sendiri untuk menempati pekerjaan yang lebih dibilang lebih pantas, lebih layak, dan lebih bergaya ya dibandingkan dengan berdagang. Nah, situasi ini ya tentu saja diperparah lagi nih di tahun 2025, di mana sudah ada kerjasama untuk kedatangan warga dari Bangladesh sebanyak kurang lebih 18.000 pekerja baru. Ya, nah gelombang tenaga kerja baru ini ya sangat mengkhawatirkan karena semakin memperkuat dominasi warga asing dalam sektor pekerjaan dan ekonomi Malaysia. Kehadiran mereka ini diprediksi akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor yang kerap diabaikan oleh warga lokal, dan juga ini akan diisi ya pada sektor-sektor pabrikan yang biasanya juga ditempati oleh warga Melayu Malaysia. Nah, banyaknya warga asing yang menguasai ekonomi dapat menimbulkan ini beberapa dampak negatif nih bagi warga tempatan ya, yaitu Melayu Malaysia. Di antaranya adalah ketergantungan ekonomi kepada warga asing. Nah, ketergantungan ini jelas ya di dalam mengelola ekonomi, ini akan melemahkan kemandirian ekonomi warga lokal. Dalam jangka panjang, ini dapat memicu ketidakseimbangan sosial dan mengurangi pengaruh ekonomi pribumi. Dan ini sudah tampak jelas karena kita perhatikan
Warga asing justru banyak yang sukses itu dari sektor perdagangan seperti ini. Mereka mampu untuk menyewa kedai, mereka mampu untuk memiliki kendaraan roda 2, bahkan roda 4. Dan bahkan persaingan jadi tidak seimbang. Karena warga asing ini sangat agresif ya dalam berniaga. Ini cenderung lebih mudah untuk beradaptasi di dalam tantangan besar yang mereka hadapi. Sementara warga Melayu yang lebih pasif ya, ini akan sulit untuk bersaing. Hal ini bisa menyebabkan warga Melayu semakin terpinggirkan dari sektor ekonomi produktif. Nah, kemudian akan timbul suatu yang namanya erosi identitas budaya. Nah, dominasi warga asing dapat membawa dampak terhadap budaya, di mana karakter lokal yang menjadi ciri khas perekonomian Malaysia ini tergantikan oleh karakter perekonomian budaya asing. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja akan menggeser nilai-nilai dari budaya perekonomian warga tempatan, di mana mereka tergusur secara pelan-pelan. Dan ini sudah sangat terasa, kita bisa melihat bagaimana masifnya warga asing, walaupun sudah dilakukan razia, walaupun sudah dilakukan yang namanya penjagaan, tetapi tetap saja warga asing ini akan kembali lagi untuk mengisi perekonomian perdagangan walaupun di pinggir-pinggir jalan. Tetapi inilah yang namanya peluang untuk mencari rezeki, untuk mencari kehidupan, di mana peluang tersebut tidak diisi kesempatannya oleh warga Melayu Malaysia. Tetapi di sini justru warga Melayu Malaysia itu melakukan protes, padahal mereka tidak melakukan untuk perdagangan seperti itu. Ya, ditambah lagi mereka lebih suka untuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan juga pegawai swasta, terutama ke wilayah Singapura. Oke, dari Pak D cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.